Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Christine Elizabeth Thomasila yang bertugas di Resort GKE Kuala Kapuas. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 24. Memulai ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengar sabda-Mu. Bersabdalah bagi kami, tautkanlah hati dan pendengaran kami, dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar tetap berpegang bahwa Tuhan senantiasa menuntun, menolong, dan memberkati hidup kami. Kami berdoa, amin. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Saya akan membaca ayat 10 dan 11, ayat 19, kemudian ayat 22 sampai 24. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Amin. Ibu Bapa jemaat Tuhan, saya beri judul pemberitaan firman Tuhan bagi kita saat ini, berdoa dan sabar dalam susah sukarmu. Jemaat Tuhan, memang tidak ada yang gampang dalam hidup ini, tetapi bukan berarti hidup ini penuh dengan kesusahan atau kesukaran saja. Karena sebenarnya setiap manusia sedang berjuang dengan proses hidupnya sendiri. Namun yang membedakan bagaimana respon manusia tersebut menghadapi proses hidupnya. Apakah dengan berdoa, sabar, dan berusaha, atau sebaliknya ribut, mengeluh, memaki, mencari kambing hitam, lari dari tanggung jawab, pasrah, dan mungkin melakukan segala cara menurut pandangan manusia. Jemaat Tuhan, bagi saya, setiap orang beriman pasti tahu cara menghadapi kesusahan atau pergumulan hidupnya, berdoa dan berjuang menghadapinya, karena ia tahu Tuhan pasti menolong dan memberikan jawaban yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bangsa Israel di Mesir tak selamanya tenang, aman, bahagia, dan tercukupi segala kebutuhan hidupnya. Kala ini mereka menghadapi kesusahan sebagai tantangan hidup yang harus dihadapi. Kesusahan apakah itu?
Mereka diminta oleh Firaun melalui pengerah-pengerah Firaun untuk tetap membuat batu bata yang selama ini merupakan pekerjaan mereka. Tetapi yang membedakannya, mereka harus berusaha sendiri mencari jerami sebagai bahan utama membuat batu bata. Padahal selama ini jerami sudah disediakan dan mereka tinggal mengolahnya. Bagi bangsa Israel inilah kesusahan yang dihadapi. Harus mencari jerami sendiri, kemudian membuat batu bata dengan jumlah yang sudah ditentukan. Apabila jumlah batu bata itu tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka mandur-mandur orang Israel dipukul oleh pengerah-pengerah Firaun. Bahkan Firaun pun tidak peduli dengan keluh kesah bangsa Israel. Ia berkata kepada mereka, mereka adalah orang-orang pemalas. Hal ini terjadi karena Firaun tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi ke padang gurun selama 3 hari untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah sesuai permintaan Musa dan Harun. Jemaat Tuhan, bagaimana kemudian respon bangsa Israel menghadapi kesusahan tersebut? Mereka marah. Mereka menuding dan menyalahkan Musa dan Harun. Mereka menganggap kesusahan tersebut akibat ulah Musa dan Harun yang sudah menjelekkan nama mereka di hadapan Firaun. Intinya, mereka sangat tidak suka dan meminta pertanggungjawaban dari Musa dan Harun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian dilakukan Musa setelah bangsa Israel meminta pertanggungjawabannya? Musa mencari Tuhan dan bertanya. Yang pertama, apa sebenarnya maksud dari peristiwa yang dihadapi bangsa Israel ini dan seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan mereka? Yang kedua, Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa membiarkan Firaun berlaku semena-mena terhadap bangsa Israel? Dan yang ketiga, ia bertanya, kenapa harus dirinya yang diutus? Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan keadaan Musa yang bingung, yang takut, yang tidak mau sibuk mengurus kehidupan orang banyak, dan meragukan kuasa dan kehadiran Tuhan. Tanpa ia menyadari kuasa Tuhan jauh melampaui pertanyaannya tersebut. Jemaat Tuhan, Tuhan kemudian menjawab pertanyaan Musa. Sekarang engkau akan melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap Firaun. Tangan yang kuat dan dipaksa, maka Firaun akan membiarkan dan mengusir bangsa Israel pergi dari Mesir. Lalu apa yang mau dikatakan firman ini bagi kita saat ini? Yang pertama, jemaat Tuhan, apapun kesusahan, apapun kesukaran, apapun pergumulan tantangan hidup kita, jangan mudah menyerah. Jangan lari dari tanggung jawab dan saling menyalahkan, apalagi sampai meragukan kuasa Tuhan. Hadapi saja bersama Tuhan Yesus, selalu berdoa, sabar, semangat, dan tetap berusaha. Yang kedua, sesungguhnya kesusahan atau kesukaran hidup membuat kita semakin dewasa dalam iman, agar kita tetap hidup dekat dan melekat dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, mari kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya selalu tepat dengan waktunya. Nantikanlah itu, jemaat Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami dalam setiap kesusahan hidup kami. Jangan biarkan kami sendiri dan jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami manusia, tapi kami menyerahkan setiap kesusahan,
pergumulan hidup kami, karena Engkaulah penolong hidup kami yang terbaik. Kami berdoa, amin.